Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan kelas 6. Muatan IPA KD 3.3 dan KD 4.3. Tujuan dari pembelajaran kali ini, Bapak mengharapkan dari anak-anak semua nanti setelah mendengarkan, setelah mengamati, dan setelah menggali informasi dari berbagai sumber, harapan Bapak kalian semua mampu mengidentifikasikan ciri-ciri tumbuhan berdasarkan habitatnya. Yang akan kita bahas yaitu terfokus pada cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kita bedakan menjadi dua macam, yaitu penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan, kemudian penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Jadi nanti yang akan kita bahas yaitu kondisi terhadap lingkungannya dan cara berkembang biaknya. Yang pertama, penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Setiap tumbuhan memiliki ciri yang berbeda-beda, seperti pada batangnya, daunnya, akarnya, dan lain sebagainya. Sebelum masuk ke sana, kita bahas apa itu adaptasi. Adaptasi yaitu penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungannya supaya mampu bertahan hidup. Contoh, kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ya. Tujuan itu apa sih? Setiap tumbuhan itu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, tentu yaitu untuk hidup. Adaptasi terhadap habitatnya akan kita bahas lebih lanjut, yaitu penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Dibedakan menjadi yang pertama, penyesuaian terhadap lingkungan kering, penyesuaian terhadap lingkungan berkadar garam yang tinggi, kemudian penyesuaian terhadap lingkungan air, kemudian penyesuaian terhadap lingkungan yang lembab, dan penyesuaian terhadap miskin nitrogen atau udara ya. Adaptasi tumbuhan yang pertama yaitu di lingkungan yang kering. Tumbuhan yang hidup di lingkungan yang kering biasa disebut dengan xerofit. Contohnya pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Ini contoh kaktus ya. Contoh kaktus ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ya, ciri-ciri tumbuhan yang dapat hidup di daerah yang kering. Batangnya tebal dan banyak yang terisi oleh air. Kemudian akar panjang untuk mencari sumber air. Selanjutnya daun termodifikasi untuk mengurangi penguapan, biasanya dilapisi oleh lilin ya. Kemudian permukaan batang terlapis lilin dan mengurangi penguapan. Selanjutnya, adaptasi terhadap lingkungan yang berkadar garam tinggi. Tumbuhan yang dapat hidup pada lingkungan yang berkadar garam tinggi disebut dengan halofit. Halofit ya. Contoh lingkungan yang berkadar garam tinggi itu di mana sih ya? Seperti di pantai, di muara sungai. Contoh tumbuhannya ya, tumbuhan yang dapat hidup di daerah yang berkadar garam tinggi, tanaman bakau. Adapun cirinya yaitu akar panjang yang di permukaan berfungsi untuk napas, sedangkan akar yang di bawah untuk menopang tubuhnya supaya tidak roboh terkena ombak dan air. Daun tebal dan kaku. Di permukaan bagian bawah daun terdapat kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Ini contoh tumbuhan bakau. Kemudian contoh adaptasi tumbuhan di lingkungan yang berair. Tumbuhan yang beradaptasi di lingkungan air disebut dengan hidrofit. Ya, ingat hidrofit. Contoh ini.
Contohnya jelas, ini tanaman apa? Ya betul, ini adalah tanaman enceng gondok yang memiliki pangkal daun yang berongga yang berfungsi untuk mengapung di air. Selanjutnya, contoh adaptasi di lingkungan air yaitu, tahu ya anak-anak ini ya, ini ada tanaman yang sering kita jumpai di air, di rawa ya. Ini adalah betul ya, teratai. Memiliki pangkal daun yang lebar yang berfungsi untuk mengapung di air. Setelah kita lihat ya, kita pantau di sini, lihat daunnya lebar. Selain untuk mengapung di air, apa fungsinya? Ya, fungsinya kira-kira apa? Oke, betul. Yaitu untuk mempercepat penguapan supaya tanaman ini tidak mudah busuk ya. Kemudian adaptasi tumbuhan di lingkungan yang lembab. Ini adaptasi yang keempat. Contohnya banyak gitu ya. Tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab ini disebut dengan higrofit. Higrofit ya. Adapun contohnya di sini yaitu begonia, tumbuhan paku yang memiliki ciri bahwa di bagian bawah daun itu terdapat stomata air yang disebut hidatoda. Ini contohnya ya, tumbuhan paku yang sering kita jumpai di daerah hutan ya, yang lembab-lembab itu ya. Lanjut, adaptasi tumbuhan di lingkungan yang miskin nitrogen. Nah, tumbuhan yang hidup pada tempat yang miskin nitrogen atau oksigen, penyesuaian dirinya berupa perlengkapan yang ada di bagian tubuhnya, seperti misalnya kantong semar, kemudian venus, di mana pada bagian-bagian tubuh ini diberi perlengkapan seperti perangkat ya, perangkat serangga, di mana nanti kalau ada serangga yang hinggap akan ditangkap dan dicerna, seperti ini contohnya. Ini contoh bahwa lalat masuk di bagian daun, kemudian nanti tertutup. Setelah tertutup nanti akan dicerna, digunakan sebagai nitrogen atau bahan makanan oleh tumbuhan tersebut. Kemudian yang kedua, penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak ya, untuk berkembang biak. Alasannya selain untuk hidup ya, beberapa tumbuhan juga melakukan perkembangbiakan atau reproduksi. Kita sudah tahu ya apa itu perkembangbiakan atau reproduksi, yaitu bertambah banyaknya jumlah suatu makhluk hidup dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 10, 10 menjadi 1000-an bahkan ya. Nah, memiliki ciri-ciri seperti bunga yang menyolok, bentuknya yang bagus, kemudian warnanya sangat bagus, kemudian baunya yang menyengat dan lain sebagainya ya. Ini contoh tumbuhan yang berkembang biak, penyesuaiannya dengan cara mengeluarkan bau. Apa ini? Betul, itu namanya bunga rafflesia yang mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga untuk membantu penyerbukan. Selanjutnya, contoh penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak seperti tumbuhan mawar melati dan anggrek ya, yang memiliki mahkota bunga yang bagus, kemudian kelenjar nektar yang banyak gitu ya, dimana nanti kelenjar nektar ini dapat menghasilkan nektar-nektar sehingga serangga-serangga dapat hinggap di sana dan tentu akan membantu penyerbukan bunga tersebut. Kemudian bunga dandelion ya, yang memiliki cara unik dalam penyerbuk benikahnya ya, dimana di bagian bijinya itu diberikan perangkat rambut untuk terbang. Contohnya kita akan lihat seperti ini nih. Ini bunga dandelion, dimana bunga-bunga ini, bijinya ini kalau udah kering bisa terbang tertiup angin. Tentu ini membantu penyerbukan dan membantu perkembangbiakan bunga dandelion sendiri, sehingga nanti akan muncul tanaman atau tunas-tunas yang baru di sekitarnya. Sekarang tibalah saatnya anak-anak untuk tugas. Ini tugas. Nanti kalian bisa menjawab di kolom komentar ya, di kolom komentar video ini dengan cara menjawab
B atau S. Nomor 1 misalnya B, nomor 2 misalnya S, nomor 3 misalnya S, dan seterusnya. Dari pernyataan-pernyataan ini kira-kira benar atau tidak? Benar enggak sesuai dengan materi yang di depan tadi ya. Ini soalnya tolong di screenshot, nanti kita lihat ya. Nah, adapun cara pengerjaannya kita lihat. Kalian langsung dijawab di kolom komentar bagian YouTube di bagian bawah ya. Oke, jawab kalian, jangan lupa tulis nama, kemudian kelas, dijawab nomor 1 misalnya B, nomor 2 misalnya S, dan seterusnya. Jangan lupa kalian kirim ya, kemudian kalian kirim. Setelah kalian kirim nanti akan Bapak koreksi. Dan sekian materi hari ini, semoga anak-anak semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi modal untuk meraih cita-cita. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.